Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gumaira Ramnoya dengan NRP 15/2024-045. Di sini saya akan membuat program untuk pengelolaan sampah menggunakan dictionary. Oke, di sini jadi untuk penjelasan program yang telah saya buat, ini yang pertama saya mencetak tulisan program pengelolaan sampah. Nih, lalu selanjutnya di sini saya membuat dictionary. Dari dictionary utamanya itu yaitu data sampah, isinya ada organik, anorganik, B3. Nah, di dalam dictionary organik, anorganik dan B3 ini tuh ada datanya tersendiri. Nah, selanjutnya di sini karena untuk soal itu harus print dari jumlah sampah anorganik dan juga print lokasi pembuangan sampah B3, maka di sini saya menulis print upstream jumlah sampah anorganik. Nah, ini untuk dictionary utamanya itu data sampah, jadi ngambil dari dictionary data sampah. Selanjutnya untuk key-nya itu anorganik karena kita ngambil dari jenis sampah anorganik. Nah, untuk values-nya itu jumlahnya itu 250 kilo. 250. Nah, jadi di sini kita ngambil dari dictionary utama itu data sampah. Ini lalu untuk key-nya itu anorganik, kita ngambil dari anorganik. Nah, untuk values-nya atau jumlah sampahnya itu ini jumlah sampah. Nah, selanjutnya untuk lokasi pembuangan sampah B3, di sini print upstream lokasi pembuangan sampah B3, ambil dari dictionary utama data sampah, terus ambil dari B3 key-nya. Untuk values-nya lokasi. Nah, lokasinya nanti keluar tulisan tempat pengelolaan B3. Nah, ini jumlah sampah, ini anorganik, terus untuk jumlahnya itu 250. Terus untuk lokasi pembuangan sampah B3 ini outputnya. Nah, untuk yang nomor 2 ini kita harus menambahkan jenis sampah baru yaitu elektronik dengan jumlahnya 40 kilo dan lokasinya itu di pusat pengelolaan elektronik. Dan
selanjutnya itu kita harus mengubah dari jumlah sampah si organik yang awalnya 120 menjadi 130. Nah, ini tuh untuk yang pertama yang nambahin jenis tadi, data sampah, dictionary utamanya data sampah. Terus ini jadi ini tuh untuk dictionary-nya tuh pakai jadi kayak dictionary di dalam dictionary. Nah, jadi data sampah elektronik, data sampah ini yang kurung kotak atau kurung yang agak kaku. Ini elektronik, terus sama dengan, nah ini untuk dictionary, isi dari si dictionary-nya itu jumlahnya 940, lokasinya di pusat pengelolaan elektronik. Nah, selanjutnya untuk pengubahan data di sini dictionary utamanya kan data sampah. Nah, si key-nya itu karena kita mau ngubah yang organik, makanya di sini ininya key-nya organik. Terus selain itu kita juga yang diubah tuh bagian jumlahnya kan. Jadi di sini jenis organik, terus si values-nya jumlah sama dengan diubahnya jadi 130. Nah, di sini selanjutnya ada print data sampah, data dictionary utama data sampah. Jadi selain menambah jenis data sampah dan juga mengubah dari jumlah sampah organik, di soal nomor 2 ini tuh harus menampilkan isi dari seluruh si data dictionary-nya. Makanya di sini langsung aja ketik data sampah, data underscore sampah. Nah, nanti ini muncul data sampah. Nah, ini isi dari dictionary-nya. Nah, untuk organiknya di sini sudah berubah jadi 130. Terus untuk yang jenis elektronik di sini sudah bertambah. Selanjutnya itu untuk nomor 3 ini tuh kan harus pakai perulangan for. Nah, ini tuh untuk soal nomor 3 itu untuk yang jenis sampahnya lebih dari 100 kilo itu nanti print pengelolaan intensif diperlukan untuk jenis sampah apa, terus misalnya jumlahnya berapa. Nah, untuk yang kurang dari 100 kilo nanti itu di sini print jenis sampah dalam batas aman. Nah, oke, untuk kodenya itu for jenis sampah, jenis underscore sampah, jumlah sampah in data sampah dot items. Nah, ini jadi jenis sampah itu nanti untuk key-nya, jadi key dari si dictionary data sampah ini misalnya yang organik ini, nah dimasukin ke jenis sampah. Untuk yang jumlah sampah itu nanti si values-nya atau yang dari jumlah ini dimasukin ke variabel jumlah sampah. Nah, ini in data sampah, jadi untuk jenis underscore sampah dan juga jumlah underscore sampah di dictionary utama data sampah. Nah, terus di sini ada data underscore sampah dot items. Jadi items itu untuk mengambil key dan values-nya. Kalau misalnya key-nya aja berarti data underscore sampah dot key. Kalau values-nya aja berarti data underscore sampah dot values. Nah, selanjutnya di sini ada jumlah sama dengan jumlah underscore sampah jumlah. Nah, ini tuh untuk si syarat yang lebih dari 100. Jadi karena si isi dari jumlah sampah ini tuh masih berupa dictionary, makanya di sini kita ubah menjadi string. Nah, dimasukin ke variabel jumlah. Jadi nanti tuh jumlahnya tuh misalnya 120, 250, 60 atau 40. Kalau misalkan kita nggak ubah atau nggak dimasukin ke wadah lain atau misalnya ini ke variabel jumlah, nanti tuh jadinya karena datanya masih dictionary, nanti tuh jadinya error gitu. Terus di sini ada if jumlah sampah lebih dari 100. Nah, tadi itu kan karena udah
ubah si datanya atau si yang awalnya dictionary diubah jadi string biasa. Nah, di sini if jumlah misalnya yang si jenis sampahnya organik, terus jumlahnya 120, berarti di sini 120 lebih dari 100, iya. Kalau iya berarti print jumlah sampah. Terus ini tuh jumlahnya berapa, yang tadi ini variabel jumlahnya berapa, misalnya 120 kilo pengelolaan intensif diperlukan untuk, nah ini jenis sampah, ini variabel jenis sampahnya apa tadi tuh, si ini misalnya organik. Nah, terus untuk selanjutnya else-nya, untuk else-nya itu kalau misalkan si jumlah sampahnya itu kurang dari 100. Nah, kalau kurang dari 100 tuh nanti print jenis sampahnya apa dalam batas aman. Nah, di sini untuk yang jenis jumlah sampahnya lebih dari 100 itu ada organik dan anorganik. Berarti nanti yang organik dan anorganik ini, nah print ini jumlah sampah 120 misalnya untuk yang organik, terus 150 untuk yang anorganik. Nanti terus selanjutnya ada tulisan pengelolaan intensif diperlukan untuk jenis apa, misalnya untuk jenis sampahnya apa. Nah, untuk yang kurang dari 100 kilo nih, jadi nanti outputnya jenis sampah B3 dalam batas aman, jenis sampah elektronik dalam batas aman. Nah, untuk penjelasan yang ini, misalnya kalau nggak dipindahin dulu atau dimasukin ke variabel baru, nih pasti bakal error karena jadinya, nah ini karena isinya masih dictionary jumlah sampah. Nah, ini jadi nanti tuh kayak misalnya gini, nah dictionary lebih besar dari 100, makanya error kalau misalkan gak dimasukin ke variabel yang baru atau diubah ke string dulu, diubah si datanya. Jadinya kayak gini, dictionary lebih besar dari 100 pasti error. Nah, makanya saya masukin dulu, saya pindahin isi dari si data dari jumlah skor sampah ini ke variabel baru yaitu jumlah. Ini jadinya untuk outputnya nah seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.